Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang berkah untukmu di Ramadan ini. Kira-kira berkah apa aja ya yang bakal kamu dapatin yang berlakunya tuh selamanya ya. Mari kita kepo. Kita minta dulu bantuan kartu-kartu kecil ini ya. Kecil tapi berisi ya. Membantu keakuratan pembacaan saya. Kita minta 3 aja ya. 3 1 apa nih, rembulan. Wah, ada yang bucinan, ada yang baperan, terus doa-doa dan air mata, kemudian menikmati hidup. Oke. Dua anak saya bang, sebentar ya. Kita pilih dari kartu-kartu yang sudah saya shuffle ini. Kita ambil 3 ya. Wah, apa ini? Dan bottom of the deck. Oke. Jadi tunggu dulu. Kita minta dulu bantuan kartu-kartu intuisi ya. Duh, dia mau jatuh yang itu ya. Pilih aja biar cepat. Oke. Terus kita minta lagi bantuan kartu. Wah, baterai saya sudah low ya. Biarkan saja, kita lanjutin. Bentar, saya nyalakan dulu. Oke, kita pilih 3 aja. 1 2 3. Oke, lalu kita minta dari Romance Angels 1 2 3, dan kita minta lagi dari kata hati seseorang kepada kamu. 1 2 3. Oke, kita baca dulu yang di atas. Pertama, rembulan. Sepertinya beberapa dari kalian ini nanti kalian akan berkah. Kalian mengalami banyak kesulitan, banyak kesedihan ya, kemalangan ya. Mungkin kalian berdilin dengan orang yang toksik, atau kalian hidup di lingkungan yang toksik, tempat kerja yang toksik, dan ya berhubungan dengan orang-orang toksik lah ya. Ada juga yang pakai magic, nyerang-nyerang kalian pakai magic gitu, berusaha menjatuhkan kalian, menusuk dari belakang, membuat kalian sakit. Tapi kalian akan sembuh dari itu semua ya. Doa-doamu yang penuh air mata itu akhirnya terjawab. Jadi ya, nanti kamu akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi, jawaban melalui mimpi ya. Itu ada berkah di situ dari mimpi kamu. Kamu sebenarnya diberikan berkah. Kamu mendapatkan petunjuk untuk memulihkan diri, atau kamu langsung disembuhkan melalui leluhur kamu, perantara orang lain, atau ya adalah petunjuk untukmu nanti kamu dapatin ya, untuk bisa menyembuhkan diri dari energi magic itu ya. Bisa jadi kamu sakit, atau bisa jadi kamu kepikiran. Nggak sakit secara fisik, tapi sakit secara batin gitu kan. Sakit secara pikiran, terlalu banyak pikiran sehingga mengganggu aktivitas kamu sehari-hari gitu kan. Nah, nanti kamu akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi, atau kamu dipulihkan secara otomatis gitu ya. Jadi tetap berdoa, tetap khusyuk dalam berdoa. Di kesempatan di bulan Ramadan ini adalah ya, doa kita akan didengarkan. Jadi doa-doa kamu yang penuh air mata itu akan diijabah gitu ya. Nantinya kamu akan terlepas dari orang-orang toksik ini, orang-orang yang
kamu akan terbebas dari orang-orang yang menikam kamu dari belakang, dari yang menekan kamu, menguasai kamu, orang-orang toksik lah ya, orang memanfaatkan kamu, orang-orang yang memandekkan karir kamu gitu, atau pokoknya orang-orang yang enggak setuju dengan kamu gitu ya. Nanti kamu akan diapresiasi, kamu akan mendapatkan hadiah berupa tawaran atau ya pengakuan dari mereka atas kualitas kamu, kreativitas kamu, kecerdasan kamu gitu ya. Nantinya kamu akan diakui, kamu akan diapresiasi, kamu akan diberikan hadiah. Dan ini adalah awal ya, awal dari kamu akan menuju kepada tujuan hidup kamu, cita-cita kamu gitu ya. Selangkah lagi kamu akan menuju pada impianmu yang akan menjadi nyata. Kamu akan menikmati hidup dong ini ya. Ya apa ya, kayak penderitaan kamu tuh terbayar ya, karena kamu nantinya menikmati hidup. Jadi ya penderitaan kamu dibayar lunas gitu oleh semesta nantinya. Amin ya. Jadi kamu akan berakhir dari semua kepeliwan, kesedihan, kebaperan, sensitivitas ya yang terlalu berlebihan. Itu yang gelap-gelap itu akan diterangi. Yang gelap-gelap itu akan diberikan cahaya. Aura kalian akan makin bercahaya nantinya ya, kalian akan bersinar terang sebagai rembulan di dalam gelap. Jadi orang-orang yang menjolimi kamu ya, iri sama kamu ya, orang-orang yang memanfaatkan, hianat, itu mereka sebenarnya gelap auranya. Kamu sendiri yang akan terang benderang ya. Oke, di sini ada petunjuk semesta, yaitu ada pesan semesta. Ada yang ingin menjatuhkanmu, tapi mereka yang akan rapuna ini. Berhubungan kan, betul kan? Nah, ini kartu kan kalian sendiri lihat sendiri kan, saya kocok, saya nggak baca dulu, saya langsung pilih satu-satu kan. Nah, ada yang ingin menjatuhkanmu, tapi mereka yang akan rapuh. Jadi mereka yang akan rapuh nanti, ya. Itu, kamu akan dapat berkah, mereka akan dapat balasan. Perluas zona nyamanmu, mengambil risiko yang terukur, teruslah belajar hal-hal baru. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Jadi perluas zona nyamanmu, berarti kamu nggak harus nyaman-nyaman aja di zona nyamanmu saat ini, ya. Berarti kamu harus banyak explore, ya, mengeksplor hal-hal baru untuk untuk berkembang, supaya zona nyamanmu bukan cuma di situ aja. Kamu harus mengenal zona nyaman yang lebih luas, zona nyaman yang lebih berkembang, yang lebih sukses, lebih maju gitu. Zona nyaman itu bukan hanya mager-mageran, malas-malasan ya, gitu ya, baper-baperan, cinta-cintaan, bukan cuma itu doang. Zona nyaman yang sebenarnya adalah hal baru yang membuat kita berkembang, dan hal baru lainnya lagi gitu. Jadi itu makanya disuruh perluas zona nyamanmu, karena pandangan kita tentang zona nyaman itu biasanya hanya ketika kita lagi mandek ya, kita malas bergerak, malas melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya zona nyaman yang memajukan itu ada loh ya. Zona nyaman itu bisa berlaku pada hal-hal yang positif, hal-hal yang berkembang juga ya. Pastinya kalau kita berkembang kan kita akan nyaman, hidup kita akan makin nyaman, makin terang benderang. Siapa sih yang nggak nyaman kalau hidupnya bercahaya, hidupnya penuh berkah, hidupnya penuh dengan kemajuan, kesuksesan gitu ya, keberhasilan, pencapaian. Itulah zona nyaman sebenarnya ya. Jadi jangan percaya kalau kamu lagi stagnan itu adalah zona nyaman saja. Tapi zona nyaman itu adalah kita menciptakan zona-zona nyaman yang lebih kreatif, lebih memajukan diri kita, lebih mencapai tujuan hidup kita. Oke, kemudian mengambil risiko yang terukur itu berarti ya kita harus hati-hati dalam mengambil risiko. Jangan berani mengambil risiko tanpa mengukur dulu risikonya nanti gitu. Paham kan ya? Jadi kita harus survei dulu, kira-kira risikonya bakal membuat kita jatuh atau maju gitu. Boleh mengambil risiko besar, tapi potensi untuk keberhasilannya harus lebih besar, harus benar-benar besar gitu, bukan yang maju tanpa mengukur dulu gitu kan. Teruslah belajar hal-hal baru. Ya harus belajar hal baru, karena memang hidup ini harus berkembang. Hidup ini selalu berubah, selalu
apa ya, selalu canggih ya. Hidup ini makin maju gitu. Jadi kita harus belajar hal baru untuk memajukan pola pikir kita, menaikkan vibrasi kita, untuk memperluas pola pikir, sudut pandang gitu ya, wawasan. Kesuksesan adalah pilihan yang kau buat setiap hari. Jadi buatlah kesuksesan kamu itu tiap hari dengan cara apa? Itu tadi langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi. Perbanyak explore hal-hal baru ya, perbanyak belajar hal-hal yang tidak, yang kemarin kamu denial, kamu menolak, saya nggak mungkin bisa belajar itu terlalu canggih, itu terlalu. Jangan membatasi diri untuk mempelajari hal baru itu. Kita harus memulainya dengan mencoba ya. Jangan belum memulai baru berpikir aja udah nolak, udah ragu sama diri sendiri. Manusia itu punya banyak akal. Kita tuh adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Ya, kita punya akal yang cerdik, licik. Bahkan licik pun bisa kan? Berarti kecerdikan positif ya. Itu harus kita tingkatkan. Kecerdasan itu harus kita tingkatkan, kelola gitu ya. Persingkat dramamu, waktu, energi, dan celotehmu itu berharga. Jadi persingkat dramamu, udahlah jangan terlalu banyak berdrama, terjebak mau aja tuh terjebak dalam dramanya seseorang ya, dramanya orang-orang toksik. Udahlah, tinggalkan mereka yang berpotensi memandaikan karir kita, membuat kita kepikiran terus ya, membuat kita bingung, linglung, stres, membuat kita pikirannya buntu karena mikirin mereka terus ya, atau pendapat orang ya. Banyaklah hal-hal negatif yang membuat kita jadi bodoh ya, membuat kita jadi kecerdasan kita menjadi down ya. Itu berasal dari sikap-sikap negatif orang, perkataan negatif orang, atau itu sebenarnya dari kita sendiri deh. Kita yang harus pandai-pandai memproteksi diri dari membatasi dari sensitif atau mudah tersinggung, mudah baper. Itu harus karena itu semua drama. Nantinya kita akan terjebak dalam drama yang diciptakan orang lain. Dan udahlah, jangan terlalu banyak berpikir tanpa tindakan, itu juga drama ya. Waktu, energi, dan celotehmu itu berharga ya. Berarti ya waktumu ya, waktu adalah uang. Jadi harus gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal yang berarti, hal-hal yang bermakna, hal-hal yang bermanfaat. Energimu harus kamu jaga untuk apalagi di Ramadan ini kan, kamu lagi berpuasa. Jadi gunakan, aturlah ya dirimu, mempergunakan energi kamu tuh khusus untuk hal-hal yang bermanfaat aja ya, yang bersemangat, yang menambah semangat puasa kamu ya. Mengerjakan sesuatu yang nantinya kamu dapat hasilnya, gitu aja. Jangan buang-buang energi untuk hal-hal yang nggak banget gitu, kayak kamu pakai waktumu untuk mikirin orang lain, kamu pakai energimu untuk memikirkan orang lain, atau bercengkrama atau bercerita terlalu melewati batas, berlama-lama dengan percakapan yang nggak ada manfaat gitu. Itu kan menguras energi sia-sia kan. Mendingan kamu pakai energi kamu untuk melakukan sesuatu yang berarti, bermanfaat, ngerjain yang ada hasilnya nanti gitu ya. Dengan gitu kamu akan bersemangat terus menjalani ibadah puasa kamu gitu. Begitupun kalian semua, ini berlaku untuk semua ya. Memang ini judulnya Berkah Ramadan, tapi di Ramadan ini kan seluruh alam semesta sedang teduh, sedang damai ya, sedang masa tenang. Jadi semua agama itu diberkahi, bukan hanya muslim saja itu. Jadi ada yang kemarin yang komen bilang, ini berlaku hanya untuk muslim aja ya, terus non muslim gimana? Alam semesta ini punya kita ya. Kita adalah ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan itu penyayang seluruh alam semesta dan isinya, segala isinya. Jadi berkah itu adil ya. Berkah yang diberikan Tuhan itu adil, tidak memilih-milih. Siapa yang baik dia akan mendapat berkah. Siapa yang berjuang, siapa yang bekerja keras,
Tidak peduli itu dia agama apa, Tuhan itu adil. Ingat itu ya. Dan celotehmu itu berharga. Jadi simpan celotehmu, jangan terlalu banyak ngerocos kiri kanan yang bikin tegang, yang bikin membuang-buang waktu, membuang-buang energi, bercerita terlalu lebih dengan orang. Aduh, mendingan kamu membaca deh. Ya, jadi kamu bicara di depan buku itu lebih bermanfaat karena memasukkan informasi yang mencerahkan otak, ya, mengaktifkan otak kamu, ya, daripada kamu pingin bicara, kamu biasanya banyak bicara, biasanya suka harus ngerocos setiap hari. Mendingan kamu baca buku tuh besar-besar suaramu, keluarin supaya energimu terkuras di situ dan ada ilmu yang masuk, gitu ya. Mulutmu lelah, lidahmu lelah, tetapi untuk beraktivitas ya, lidahmu beraktivitas untuk hal-hal yang memasukkan informasi yang mengaktifkan otak kamu, itu lebih baik. Jadi mulut kita lelahnya nggak sia-sia untuk berbicara, suara kita juga nggak lelah ya. Suara serak tapi menghasilkan cuan kan lebih baik daripada kita bercerita sampai energi kita terkuras, sampai mulut kita berbusa-busa tapi jatuhnya tuh nggak ada manfaat. Jatuhnya tuh akhirnya cibirin orang, ngomongin orang, membandingkan diri dengan orang lain. Aduh, udah deh ya. Jadi mendingan gunakan celotehmu untuk hal-hal yang berharga supaya nantinya ketika kamu nanti bicara itu ada harganya gitu. Paham kan? Gitu. Jadi nanti kalian yang bekerja di bidang informasi, pembaca berita ya, atau kamu gemar membuat kata-kata bijak, kamu gemar membuat puisi, atau kamu adalah konten kreator ya, suaramu nanti berharga. Orang akan kenal suara kamu, orang akan, ya itulah berkah. Orang sudah tahu siapa suara itu, siapa orangnya gitu. Karena kamu hobi berbicara yang bermanfaat, kamu hobi berbicara yang berkualitas, kamu hobi posting sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, memberi semangat, membawa orang ke energi positif. Nah itu berarti celotehmu bakal berharga dong ya, gitu. Semangat. Amin. Kemudian akhirnya kamu lebih cerdas dari orang cerdas yang kau kagumi selama ini. Jadi kamu nantinya kalau kamu banyak belajar, tadi berhubungan kan, banyak belajar, banyak explore, nantinya orang-orang yang kamu anggap mereka lebih pintar dari kamu, lebih tinggi taraf hidupnya, orang-orang yang orang-orang yang wah ya, orang yang wow itu kamu akan lebih tinggi dari mereka kalau kamu banyak belajar, melatih diri, membenahi ya, meningkatkan value kamu. Pastilah, nggak ada yang nggak mungkin. Kamu akan diberi pemahaman sebelum nasibmu dirubah. Ini. Jadi kalau kamu ngerasa hidupmu mandek, diberikan ujian bertubi-tubi, sebenarnya kamu itu sebenarnya sebelum kita dipindahkan pada fase baru, dihentikan dari kerumitan hidup, ya, ujian-ujian berat, kita harus paham dulu, ya. Gimana caranya paham? Caranya adalah kita terima dulu, gitu. Kita terima dulu. Oh iya, ujian ini begitu berat ya Allah. Tolong berikan saya pengertian. Tolong berikan saya pemahaman. Ya, jangan bilang apa sih yang mau engkau beri sehingga engkau berikan saya ujian yang begitu berat. Emangnya hadiah apa yang akan aku dapatkan? Jangan. Tapi mintalah diberikan pemahaman atas kenapa Tuhan memberikan saya ujian itu, ya, dan berilah saya kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi ujian-ujiannya. Nah, dari situ kamu akan dengan sendirinya otomatis kamu akan diberikan pemahaman. Mungkin dirubah vibrasi kamu ya. Jadi kita tuh akan diberi pemahaman dulu, baru kita bisa melangkah atau berpindah ke fase baru. Kalau kita nggak paham-paham, ya, berarti kita kan mengulangi kesalahan yang sama. Kita masih belum bisa menerima kenyataan. Gimana kita bisa naik level, kan? Jadi gini, saya pernah mengalami itu ya, bersekian tahun ya, saya diberikan ujian tuh bertubi-tubi ya, bukan cuman satu aja gitu, dalam waktu yang bersamaan tuh numpuk gitu sekaligus gitu. Tiba-tiba ya kita pasti akan kecewa ya, atau bertanya-tanya gitu ya, bertini-tini
kenapa sih ya Tuhan, apa sih yang mau Engkau berikan kepada kami, kepada saya? Kenapa ujiannya begitu bertubi-tubi, begitu berat? Setiap hari saya kayak ibarat tuh saya tuh adalah paku dan diketuk dengan martil gitu ya, dengan palu, dan harus masuk ke dalam kayu yang keras gitu. Gitu kan. Kayaknya saya bertanya, ya Allah, kenapa sih, apa sih maumu, kenapa, apa sih yang ingin Engkau berikan kepada saya, kenapa harus seperti ini gitu kan. Tolong buat saya kuat, tolong buat saya mengerti. Akhirnya saya diberikan pengertian, tiba-tiba aja tuh energinya tuh berubah gitu. Akhirnya saya lebih tenang gitu menghadapi kekecauan yang masih sama gitu, nggak ada yang berubah, tapi yang berubah adalah energiku. Karena tadi saya sudah bertanya dan saya diberikan jawaban kayak secara otomatis gitu ya, energiku berubah. Jadi saya tidak lagi menanggapi itu dengan emosi, tidak menanggapi itu dengan kemarahan, ya. Saya nerima. Oke lah ya Allah, saya terimalah. Saya terima apapun yang Engkau uji. Kalau itu memang untuk mendekatkanku padamu, aku akan melepaskan semua keburukanku, ya, persepsi burukku. Aku lepaskan semua demi Engkau ya Allah. Dan ya aku terima semuanya, hamba terima semuanya. Akhirnya saya pelankan lagi, apa ya, lemah lembutkan lagi hatiku, sabarkan lagi, tabahkan lagi, ya. Saya berusaha untuk menerima senrimo-rimonya kenyataan yang pahit itu. Dan akhirnya perlahan-lahan dengan sendirinya tuh energi saya tuh ngerasa ringan aja, padahal ya masih sama keadaannya. Dan ada yang dirubah loh setelah itu. Setelah saya nerima, ajaibnya perlahan-lahan tuh keadaan berubah. Jadi diringankan gitu, kayak dihentikan beberapa runtuhan yang tadinya apa ya, kerap ya, intens menghujani saya, itu tuh kayak dihentikan satu persatu secara ajaib gitu. Aneh gitu ya, tapi nyata. Dan itu nyata ya. Saya alami. Akhirnya saya kayak ngerasa tiba-tiba tuh enjoy aja menghadapi ujian-ujian saya, karena pasti ada yang diringankan, dan memang ada yang diringankan dari saya. Yaitu pertama penerimaan saya, energi saya. Lalu ini anak saya ya, baby saya. Jangan adek. Terus mama saya yang biasanya tantrum ya, suka stres, tiba-tiba aja naik ya darahnya. Anak saya yang autis juga biasanya bikin kekacauan. Itu kalau anak saya yang autis nggak berubah, dia tetap begitu. Tapi mama saya yang tadinya suka stres berlebihan gitu kan, harusnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena temperamen banget ya, dan kalau marah itu suka refleks sampai anak-anak saya berdarah-darah ya. Tapi gimana caranya Tuhan merubah itu semua sehingga mama saya tuh jadi tiba-tiba kayak berubah, udah kurang ya marah-marahnya gitu, kurang tantrumnya, udah kurang lagi sikap aroga narsisnya, kayak kegilaannya gitu, yang membuat saya tuh kebingungan mau jadi anak atau ibu, karena saya mau membela anak saya, sedangkan yang saya hadapi yang galak banget ya, yang membuat anak saya berdarah ini adalah ibu saya gitu kan. Nah sementara kalau saya mau marah, dia ibu saya, jadi saya nggak berdaya, dua-duanya maju mundur kena. Saya mau menjadi seorang ibu atau seorang anak yang patuh pada orang tua dalam keadaan seperti itu. Dan itu terjadi berulang-ulang kali, bertahun-tahun, berpuluh tahun guys. Sampai saat ini saya masih sabar. Alhamdulillah saya menemukan satu cara ketika saya berdoa, ya Allah, kenapa sampai sekarang Engkau masih mengujiku gitu dengan hal-hal yang makin hari makin buruk. Sudahlah, kalau saya sendiri yang hadapi, mama saya nggak apa-apa, mau dihancurkan saya nggak apa-apa, saya mati juga bakal masuk surga, tapi jangan anak-anak saya dong jadi korban
ya, anak-anak saya dipukulin sampai sakit, sampai gemetar gitu kan, berat banget. Belum lagi anak saya kan autis juga, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu mana salah mana benar kan gitu. Jadi Allah rubah dari mama saya, tadinya temperamen pokoknya gila banget lah, kacau pokoknya. Kalau kalian di posisi saya, mungkin kalian udah bunuh diri kali, atau sudah menitipkan ke rumah sakit jiwa. Saya nggak tega, saya masih bisa, saya siap, saya dengan segala doa ya, saya bersimpuh, saya minta, ya Allah, jika engkau sayang ibuku, tolong benar-benar sayang dia, jangan buat dia begitu. Karena nggak apa-apa saya korban, tapi saya kan mendapat amal, tapi beliau yang marah-marah gitu kan ngefeknya ke diri sendiri, sakit, sering sakit, tiba-tiba sakit kan, beliau yang menderita gitu. Kesabaran saya masih banyak kok, stok sabar saya demi engkau sudah menguji saya berpuluh tahun, engkau sudah mengenal saya, jadi tolonglah sayangi mama saya gitu. Itu yang bikin semuanya berubah tiba-tiba, aneh tapi nyata. Ibu saya menyayangi saya, peduli sama saya, mengasihani saya tiba-tiba, padahal dia tuh nggak ada rasa kasih sama sekali dari saya kecil. Untung saya dipelihara oleh keluarga saya gitu. Makanya saya pakai kata ini ya, kalimat ini, kamu akan diberi pemahaman ya. Jadi kata-kata yang saya pakai ini adalah pengalaman saya juga, dan itu nyata, hasilnya memang nyata. Kamu akan diberikan pemahaman sebelum nasibmu berubah. Jadi kamu harus paham dulu. Kalau kamu nggak paham, kamu akan tetap stagnan di situ. Harus ada inisiatif untuk merubah keadaan. Kita nggak boleh menunggu aja keadaan berubah. Kita harus membuat kita harus berinisiatif untuk merubah keadaan, untuk merubah kenyataan. Itu mendalam ya, ini tuh mendalam, antara vertikal, antara hubungan kita dengan ilahi, supaya kita bisa menerima kejadian-kejadian horizontal ya, antara dia di dunia. Kita harus terhubung langsung dengan ilahi, dengan vertikal kita, karena disitulah pusatnya ya, pusat dari segala jawaban. Hidupmu akan lebih baik, kamu akan dihargai dan dipercaya ya. Hidupmu pasti akan lebih baik ya. Nantinya kamu akan diberikan berkah di bulan Ramadan ini, hidupmu akan lebih baik nantinya ya. Kamu akan dihargai dan dipercaya, berarti nantinya banyak orang yang percaya sama kamu, mau bekerja sama dengan kamu kek ya. Kamu akan diandalkan kek, kamu akan dicari karena produkmu bagus, dipercaya, memang berkualitas kek gitu ya. Tetap berjuang, tetap optimis ya, tetap positive thinking. Sini ada soulmate ya, ini tentang cinta guys. Seger nih, fresh nih, healing nih. Ini soulmate, beberapa dari kalian ini akan menemukan cinta, jodoh ya, jodoh kalian. Untuk yang para jomblo sejati, jombloan dan jomblowati, kalian akan menemukan jodoh, pasangan yang sevibrasi, dan kalian akan terbebas dari traumatik ya. Kedatangan orang ini memulihkan semua luka lama. Kalian bisa move on ya, dan hidup kalian akan makin bergairah, gairah baru dalam hidup ya. Kalian akan mendapatkan gairah baru dalam hidup. Jadi hidup kalian akan semakin bersemangat, semakin positif, semakin bergairah gitu. Ada gairah hidup lah. Yang tadinya hidup kamu serasa mati karena nggak bisa move on dari dia, aduh dramatis banget ya. Akhirnya tuh hidup kamu menjadi baru, fresh, cerah ceria, bercahaya. Kamu menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Dan kamu yang sudah berpacaran lama ya, kalian tetap ini ada soulmate ya. Jadi seseorang ya, jikalau itu cinta segitiga, kalian akan terlepas dari itu. Kalau ya kalian layak bahagia ya. Jadi kalau kalian ngerasa bahagia, dia bersikap adil ya, maka kalian akan dibebaskan dari larangan, cinta terlarang gitu kan. Cinta segitiga itu kan cinta terlarang, cinta yang tidak direstui juga cinta terlarang gitu kan. Tidak direstui oleh orang tua itu juga cinta terlarang, tapi kalian akan bebas dari itu semua
akhirnya ya kalian bisa bersatu apapun caranya, selama kamu ngerasa dia adil bagimu gitu ya. Untuk yang tidak mendapat restu, kalian tetap akan bersatu karena halangannya cuma orang tua, ya dia akan memilih kamu dong, karena kamu adalah nantinya mendampingi dia seumur hidup gitu ya kan. Masalah restu orang tua itu bisalah ditolerir, bisalah di gimanain gitu ya. Karena ini kayaknya kamu baik gitu, makanya salahnya tuh di orang tuanya aja, terlalu milih-milih, terlalu protektif, terlalu punya standar yang tinggi untuk menantu. Gitu. Jadi kalian akan dibantu oleh semesta untuk bersatu dengan orang yang kalian cintai, apapun masalah kalian, apapun kendalanya gitu ya. Tapi kalau kalian yang berhubungan dengan orang yang udah tahu toksik, kalian akan terlepas dari itu, dari dia, karena kamu harus bertemu dengan orang yang menjadi hak kamu, orang yang bakal membahagiakan kamu, orang yang memang ditakdirkan oleh semesta untuk kamu gitu. Jadi jangan maksa. Kalau memang kamu tertekan ya jangan dipaksa, supaya ikuti energi itu ya, pesan semesta itu. Jangan memaksa sesuatu yang tidak baik untukmu. Jangan memelihara orang-orang toksik dalam hidupmu, dalam cintamu, karena selamanya dia akan toksik. Dari awal kalau sudah memanfaatkan, tidak kontribusi, tidak ada perjuangannya, kamu yang selalu berkorban, itu toksik dong. Jangan kamu pelihara, berarti kamu sengaja menceburkan dirimu ke dalam kolam buaya ya. Kamu akan dikunyah mentah-mentah ya. Jadi pakai otak kamu ya, pakai logika kamu juga sesekali, jangan terlalu pakai baper-baperan gitu. Gitu ya. Jangan berharap orang toksik itu akan berubah ya. Lebih baik kita yang merubah keadaan, merubah semuanya, merubah diri. Kalau dia benar-benar cinta sama kita, benar-benar jodoh kita, dia yang akan berubah sendiri. Nggak perlu kita maksain atau menunggu. Nggak ada waktu untuk menunggu orang itu berubah. Mendingan kita yang berubah ya. Itu intinya, kalian akan mendapatkan hidup baru yang bebas dari kekangan, bebas dari traumatik, bebas dari energi-energi toksik atau orang-orang toksik. Tidak ada lagi hubungan-hubungan yang menekan dan melekat. Gitu. Hal-hal yang menjadi kemelekatan itu akan dilepaskan dari semesta untukmu bisa meraih kebahagiaan dan cinta. Untuk kalian yang sudah menikah pun, hubungan kalian akan semakin langgeng karena ada saling memaafkan di sini ya. Beberapa dari kalian ini, pasangan kalian mulai berubah, mulai sadar diri, introspeksi, mulai insaf lah ya. Mungkin di Ramadan ini dia mendapat hidayah kali, amin, sehingga dia mulai sadar dan introspeksi guys, amin. Kemudian ini ada kata hati seseorang yang sama kamu ya. Tanpa sadar aku telah, ini bayi saya nih, sorry ya kalau dia berisik. Tanpa sadar aku telah mengikuti jejak spiritualmu. Nah ini nyambung kan. Tadi kan kalian lihat sendiri kan. Kalau nggak percaya diputar ulang lagi deh dari awal. Waktu saya shuffle saya nggak baca dulu, saya langsung pilih salah satu dari bagian tengah. Tanpa sadar aku telah mengikuti jejak spiritualmu. Energimu sangat berpengaruh, membuatku semakin positif. Terima kasih. Nah, benar kan dia insaf, amin. Berarti dia diberikan hidayah, benar dong. Aduh, aku memilih diam, tak banyak bercerita, karena aku punya sebuah rencana indah tentang kita. Wah, aduh, bikin baper nih. Aku memilih diam, tak banyak bercerita, karena aku punya sebuah rencana indah tentang kita. Cie, asik. Jadi pesan kamu ini ya, orang yang kamu fokuskan ini, dia tuh diam bukan karena nggak peduli ya. Dia tak banyak menjelaskan tentang dirinya, atau dia tidak banyak bicara sama kamu, jarang-jarang ngebalas chat kamu, cuma menyimak aja ya. Nggak mau berjanji, nggak mau terlalu banyak berjanji gitu kan, ngumbar-ngumbar janji dia nggak mau. Karena dia punya sebuah rencana yang lebih indah dari yang kamu pikirkan, dari yang kamu inginkan. Jadi tentang kita, berarti tentang kalian berdua dong ya. Aduh sorry anak saya berisik ya, tapi saya harus selesaikan dong. Nanti
koneksi saya terputus dengan alam semesta, karena terkadang kalau udah terputus, biarpun saya baca gini saya nggak ada koneksi ke sini, pikiran saya ngelantur gitu. Oke, jadi sedang terkoneksi, saya nggak bisa putuskan, biarin aja anak saya bersih, nggak apa-apa ya. Kalian fokus aja ke sini ya. Aku sadar hubungan ini rumit, tapi aku mau kita berproses bersama. Tapi mengapa semuanya semakin sulit? Jadi tuh ya, dia sadar hubungan ini tuh rumit, tapi dia maunya kalian berproses bersama, ya, walaupun semuanya makin sulit. Ya, dia juga bingung dong, kenapa sih hubungan kita tuh semakin hari semakin sulit, semakin aja ada halangan dan rintangan. Aduh, Kiki jangan nak, ya aktor jangan nak. Ntar boleh mama kerja. Jadi tuh ya, dia juga ngerasa kesulitan dong, tapi dia tetap berjuang. Ini dari bottom of the deck-nya aja tuh dia bersusah payah banget ya. Jadi sabarlah ya, percayalah ya, yakinlah. Selama ini menunjukkan tanda-tanda positif, dia orang yang santun, ramah, tidak ada tanda-tanda dia memanfaatkan. Nah, itu berarti dia punya rencana yang indah untuk kalian berdua ya. Dia tahu hubungan kalian rumit, tapi dia berjuang dong. Dia nggak putus asa, dia nggak menyerah. Perlu diapresiasi, perlu didukung itu ya. Amin. Oke, jangan lupa dibagi-bagikan kepada sesama zodiak, Cancer dan zodiak lain. Kali aja mereka punya pasangan, punya pacar, punya teman-temannya lagi gitu. Temannya punya teman, atau tetangganya, saudaranya, kakaknya, adiknya, semua itu mungkin aja mereka berzodiak Cancer ya. Dan dengan kalian berbagi kemarin itu ya, kalian menarik orang-orang yang ya akhirnya kalian tuh kayak menunjukkan orang-orang, membantu jiwa orang-orang yang sedang terpuruk ya, udah depresi, udah hampir bunuh diri. Alhamdulillah mereka datang kepada saya, ada yang datang di rumah dan ada yang konsultasi dengan saya melalui chat ya, parah banget lah ya kondisinya mereka. Alhamdulillah bisa terbantu ketika saya mulai masuk ke energi mereka ya. Akhirnya saya temukan titik kelemahan mereka ya, titik toksik dalam diri mereka yang harus dibuang. Alhamdulillah membantu mereka kembali pulih, mereka mulai hidup baru lagi, pola pikirnya sudah baru, sudah tercerahkan. Terima kasih ya, dan apa yang kalian bagikan itu adalah amal ibadah untuk kalian. Semoga berkah melimpah kepada kalian ya. Oke, Cancer, semoga bermanfaat, semoga resonate. Maafkan saya kalau anak saya berisik ya. Terima kasih selalu mendukung channel saya, mengikuti channel saya. Kalau ada salah-salah kata atau kekurangan dalam pembacaan saya, mohon dimaafkan ya. Kadang-kadang saya bukan kadang-kadang aja, memang saya nggak sempurna. Saya hanya menyampaikan yang sesuai dengan apa yang saya dapatkan, sesuai dengan energi saya juga. Kadang saya lagi down juga, tapi saya harus tetap bekerja, saya harus tetap baca tarot, karena ya itu saya menghargai waktu saya. Saya nggak mau, walaupun saya nggak mau mengikuti mood saya, walaupun saya lagi nggak mood, saya tetap harus beraktivitas, saya harus tetap bekerja gitu, karena saya tidak mau menyia-nyiakan waktu saya gitu. Oke, semoga kalian terinspirasi dan termotivasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.